Masih dari Solo, pemirsa, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi melalui webinar yang digagas Universitas Muhammadiyah Surakarta sebut vaksinasi sebagai strategi baru taklukkan COVID-19 di tengah beragam strategi penanganan dalam ikhtiar melepas Indonesia dari jerat pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, di samping memperkuat hadir menjadi pembicara dalam webinar tentang edukasi dan sosialisasi pencegahan COVID-19 dengan vaksinasi. Muhadjir Effendi sampaikan bahwa pandemi yang sudah 1 tahun lebih merebak di tanah air hingga saat ini terus menjadi ancaman kesehatan bukan hanya di Indonesia tapi seluruh dunia. Muhadjir mengungkapkan sampai sekarang semua negara masih terus melakukan berbagai upaya meredam COVID-19, namun belum ada yang menunjukkan hasil maksimal. Salah satunya adalah dengan vaksinasi yang dinilai efektif mencegah COVID-19 meski juga belum teruji. Muhadjir menyebut semua negara masih coba-coba strategi meredam corona termasuk Indonesia. Diakuinya banyak dijumpai pro dan kontra mewarnai setiap kebijakan pemerintah dalam mencegah meluasnya wabah COVID-19. Mulai dari kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, hingga yang terakhir pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, termasuk pemilihan jenis vaksin dan lain-lain. Saat ini dijelaskan Menko PMK penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia telah memasuki babak baru yakni vaksinasi. Pelaksanaan vaksinasi dengan harapan menjadi faktor pembeda dibanding penanganan sebelumnya. Yang kedua, kita sekarang memasuki babak baru untuk menangani COVID ini yaitu vaksin. Vaksin ini kita harapkan menjadi faktor pembeda dibanding sebelumnya. Ibarat main sepak bola gitu, ini pemain pengganti. Pelatih itu kalau memasukkan pemain pengganti itu bukan karena yang diganti sudah lelah atau tidak bisa, tapi dia ingin membuat permainan baru. Jadi dia akan mengaung taktik baru, strategi baru, maka dimasukkanlah pemain dengan biasanya punya kemahiran tertentu, spesifik tertentu untuk merubah permainan. Kenapa harus dirubah permainan? Musuh itu biasanya sudah terpola permainannya. Ya, jadi ketika musuh terpola, kalau kita tidak segera merubah, ya kita kalah. Gitu. Kalau kita berubah, musuhnya tetap dengan pola yang lama, dia akan kegelabakan karena permainan kita berubah. Nah, COVID juga gitu. COVID ini cerdas ini, jadi setiap kita tangani dia berubah, Dan ini saya kira Muhammadiyah kalau bisa juga bisa terdepan lah dalam vaksinasi ini. Dan pemerintah sangat berterima kasih karena dengan kampanye positif, pesan-pesan positif dari pimpinan pusat Muhammadiyah, dari unsur Muhammadiyah di lapangan, itu betul sangat mendukung vaksinasi ini. Perlu diketahui bahwa yang dikhawatirkan pertama pemerintah waktu itu Muhammadiyah, karena berdasarkan survei di lapangan itu yang menolak vaksin itu mayoritas Muhammadiyah. Karena itu ketika kemudian Pak Menkes langsung sowan ke PP itu dalam rangka, karena dia sangat khawatir betul itu. Gitu. Karena itu begitu Muhammadiyah, oke, semua jadi beres semua. Ini karena saya yakin itu sudah cara yang baik untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Sementara itu, Rektor Universitas Muhammadiyah Surakarta, Sofyan Anif, menyampaikan kesiapan UMS membantu pelaksanaan program vaksinasi dengan mengerahkan tenaga kesehatan yang terbiasa menyuntik atau vaksinator. Dari mereka yang sudah pernah kena COVID. Meskipun dengan vaksinasi yang sudah berjalan belum menunjukkan hasil secara signifikan, namun diakui secara medis aman dan halal berdasarkan keputusan Majelis Ulama Indonesia. Termasuk Muhammadiyah yang semula sempat meragukan saat ini sudah menyatakan mendukung pelaksanaan vaksinasi. Ihsan Marsha memberitakan dari Jakarta.